Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, semua manusia yang telah menjadi pasangan suami istri di dunia ini mempunyai keinginan berbeda-beda tentang kehamilan anak pertama. Ada suami yang menginginkan agar sang istri bisa cepat hamil, mumpung si istri masih muda dan kondisi masih sedang kuat-kuatnya. Ada pausutri yang ingin menunda punya momongan dengan alasan belum mantap secara mental, belum mantap secara ekonomi, atau karena keduanya sedang bekerja sehingga takut terbebani oleh kehadiran anak. Umumnya, bagi pasangan yang belum mau mempunyai momongan, biasanya si istri mengorbankan dirinya dipasangi alat kontrasepsi atau KB. Pasangan yang semacam ini yakin benar bahwa jalan keluar yang paling aman adalah dengan ber-KB atau memasang kontrasepsi agar keinginannya untuk menunda kehamilan bisa terlaksana. Keinginan demikian, yakni tidak ingin punya anak dengan cepat, biasanya karena pasangan ini sama-sama bekerja atau sang istri menitik beratkan pada kemajuan karir supaya mapan kehidupan ekonominya daripada hamil lalu melahirkan dan mengurus anak. Bagi sebagian pasutri, dengan pemikiran semacam ini, mereka menganggap bahwa anak hanyalah penghambat kemajuan karir sang istri atau merasa bahwa anak hanya menambah beban sehari-hari. Lebih dari itu, orang-orang yang mengidap ketakutan seperti ini otomatis tidak mampu menjangkau bab keimanan, bahwa yang mesti lebih dipikirkan seharusnya adalah bekal hidup di akhirat kelak. Mestinya lebih takut ketika di dunia ini belum mempersiapkan bekal untuk hidup di akhirat yang abadi, yang manusia tidak akan dapat lagi berusaha untuk menyelamatkan diri dari siksa, apalagi tidak punya bekal keimanan dan amal kebaikan. Benar-benar terbalik, kehidupan akhirat yang seharusnya sangat dipersiapkan di dunia ini justru dilalaikan, seolah ia urusan belakangan atau nanti sajalah. Bagaimana urusan nanti itu akan dihadapi dengan baik jika tidak dipersiapkan sejak semula? Sementara itu, persoalan cita-cita duniawi, misalnya untuk meningkatkan karir, malah diperjuangkan mati-matian. Jika terlalu ambisi mengejar karir, sampai mengorbankan urusan di rumah, bisa-bisa hanya mengejar fata morgana belaka. Sedang sebaliknya, bila mengejar amanah berupa anak yang dikandung oleh seorang ibu rumah tangga, bila itu diterima dengan baik dan dijalani sebaik-baiknya demi pengabdian kepada Allah Ta'ala, maka ia akan menjadi bekal di akhirat sekaligus di dunia ini. Di antara ibu-ibu rumah tangga itu, ketika di usia tua, ada yang dirawat dengan baik oleh anak-anaknya, dihargai oleh keluarga besar sampai anak cucunya, dan tinggallah mereka beribadah kepada Allah di usia tua. Tenang dan tentramlah hidupnya dia. Hal ini terjadi karena ibu itu sudah melaksanakan amanah mendidik anak-anak secara maksimal sehingga selalu dikenang sampai masa tuanya. Pendengar yang budiman, ada juga istri yang belum mau mengandung dengan alasan belum kuat secara mental, takut belum bisa mengurus bayi, atau
belum siap menghadapi masa-masa sulit saat hamil. Alasan seperti ini seperti menjadi momok bagi diri sendiri belaka. Bila berlarut-larut menuruti ketakutan seperti itu, akan rugi sendiri. Karena usia semakin menanjak, sedang mental justru tumbuh kurang baik. Akibatnya hanya akan menambah PR-PR yang seharusnya tidak usah ada. Mental buruk ini muncul karena tidak ada kepasrahan atau rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mendominasi ialah sikap takut resiko, takut miskin, takut menderita, dan lainnya. Akibat kelemahan mental seperti ini, maka anak-anak yang dilahirkan para ibu kemungkinan besar akan kropos juga mentalnya, kecuali anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, pada masa sekarang tipe wanita jika dikaitkan dengan proses mengandung bisa dibedakan atas 3 tipe. Tipe pertama yaitu wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita tipe ini umumnya bertawakal hanya kepada Allah, tidak akan menunda-nunda kehamilan, bahkan mengharap secepatnya dapat melahirkan anak pertamanya. Tipe kedua adalah wanita yang takut resiko dan selalu cemas memikirkan hal-hal buruk kalau nanti mengandung. Wanita demikian selalu menunda-nunda melahirkan dengan alasan-alasan yang sering dibuat-buat. Mentalnya kropos dan mungkin akan melahirkan anak bermental kropos pula. Selanjutnya tipe ketiga yaitu wanita rumahan yang pasrah. Mereka tidak mempunyai kegiatan apa-apa dan tidak punya keahlian apa-apa. Wanita seperti ini menerima saja kapan akan hamil anak pertama. Mereka sederhana, polos, dan tradisional. Mungkin orang akan meremehkan ibu-ibu yang pasrah itu. Tapi sebenarnya justru dunia ini perlu dikembalikan agar wanitanya menjadi ibu-ibu yang pasrah itu, bukan ibu-ibu yang takut resiko. Bila dunia ini diberkahi dari arah membenahi mental dan keimanan calon-calon ibu rumah tangga alias para gadis, maka insya Allah akan melahirkan generasi yang baik, beriman, bertakwa, dan bertanggung jawab. Bukan generasi yang cari aman atau lari dari tanggung jawab seperti sekarang ini. Bila wanita sudah dibina dengan baik, maka insya Allah ketika mereka menjadi kaum ibu akan mampu melahirkan anak-anak yang bermental baik pula. Di samping itu, sang ibu akan berani mengucapkan dari hati nuraninya saat ditanya tentang kapan dia ingin hamil dan berapa jumlah anak yang ingin lahir dari rahimnya dengan ucapan yang tulus, biarkan Allah yang berkehendak. Pendengar yang budiman, itulah wanita-wanita yang direkomendasikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dinikahi. Sebagaimana dalam sabdanya beliau yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, Tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirum bikumul umam. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang penyayang dan subur atau potensi banyak keturunan, karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian. Demikianlah pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, Islam memerintahkan agar seorang laki-laki mencari calon ibu yang siap secara mental untuk menjadi ibu bagi anak-anak, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, siap menanggung segala resiko dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.